Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan terus beribadah supaya nama Yesus dimuliakan. Ada beberapa yang harus anak-anak kami persiapkan, yaitu persiapkan dulu Alkitab, kemudian persembahan. Ketika ibadah berlangsung dan bernyanyi, anak-anak kami di rumah bisa berdiri, bisa juga membuat satu tarian. Tetapi jikalau berdoa, hendaklah dengan cara berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, dan mata ditutup. Dan kemudian ketika firman yang akan dibacakan, anak-anak kami membuka Alkitab dan kita akan bersama-sama membacanya. Dan ketika persembahan, maka orang tua di rumah mari mempersiapkan tempat persembahan untuk anak-anak kita. Maka mari kita untuk melakukan ibadah dan damai sejahtera Tuhan beserta anak-anak kami. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar anak-anak kami semua? Nah, kalau hari Minggu seperti ini, apa yang harus wajib kita kerjakan? Nah, yaitu ibadah sekolah minggu. Karena ibadah ini adalah kebutuhan hidup kita supaya rohani kita kuat. Jadi dalam hal ini kita akan selalu bersukacita karena tidak boleh dalam beribadah terjadi sedih, murung gitu ya. Nah, kita akan mempersiapkan ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa dipimpin oleh Hillary. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memuji nama-Mu, berkati kami supaya dapat memuji nama-Mu dengan baik-baik saja dan lancar. Dan hilangkanlah virus ini supaya kami dapat bertemu dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, jadi kalau kita beribadah berarti kitalah pemenang. Sekarang kalau kita sudah menang, berarti kita sangat senang menjadi anak Yesus ya. Tahu lagunya itu, Kumenang? Oh tahu, ayo kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, kita akan mendengar firman Tuhan ya. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang maha baik, Engkau senantiasa memberi kepada kami kebutuhan hidup kami, teristimewa kebutuhan rohani kami. Engkau akan memberi firman-Mu, biarlah Engkau menguduskan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, mari kita buka Alkitab kita ya. Firman Tuhan, Kejadian 2 ayat 10 sampai 14. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Wah, ini firman Tuhan ya. Ini kisahnya ini terjadi di Taman Eden. Nah, tahu arti Eden? Nah, Eden artinya kesenangan. Berarti kalau Taman Eden, di sanalah tempat kita memiliki kesenangan. Tapi bukan kesenangan ini ya, dunia. Tapi kesenangan karena kebahagiaan bersama Tuhan. Nah, tadi tentang sungai, tentang air. Oh, ini mau ditanya dulu ya kawan-kawan kita ya yang ada di saat ini. Nah, Elisia dulu. Menurutmu apa fungsi sungai? Kan sungai diciptakan Tuhan. Kira-kira menurutmu apa fungsinya itu? Untuk membersihkan wajah, untuk membersihkan badan. Oh, sangat bermanfaat ya. Pak Pendeta ingat dulu kalau mandi ke sungai, karena sungainya bersih. Nah, ngambil air juga dari sungai. Sungainya sangat natural. Tapi sekarang kita tanya dulu ya, Hilary. Menurutmu sungai sekarang ini masih bersih atau sudah kotor? Sudah kotor, Pung. Kenapa kotor? Kira-kira apa yang membuat sungai kotor? Karena buang sampah sembarangan, Pung, ke sungai. Oh, pernah melihat orang membuang sampah ke sungai? Wah, itu enggak bagus ya. Lihatlah jadi kotor sungai. Nah, Itra. Jadi kalau tadi kan si Lari bilang udah dibuang sampah ke sungai. Kira-kira apa risikonya kalau membuang sampah ke sungai? Banjir, Amang. Kenapa bisa banjir? Gimana prosesnya? Karena terlalu banyak sampah di sungai, Amang. Jadi tertutup, Amang, untuk mengalir airnya. Iya, jadi kalau dibuang sampah ke sungai, lama-lama akan tertimbun, naiklah airnya, banjirlah semuanya. Hanya karena ulah orang yang enggak bisa menghargai ciptaan Tuhan ya. Nah, kalau si Rublen, kira-kira bagaimana untuk menghargai sungai? Kira-kira apa yang mau kita lakukan? Melarang orang agar tidak buang sampah ke sungai, Amang. Melarang, jangan takut ya. Kalau dimarahi, karena kita melakukan yang benar. Jadi jangan takut. Nah, kira-kira menurutmu kalau kembali sungai bersih, apa yang mau dilakukan Rublen kepada sungai yang bersih itu? Airnya bisa dijadikan air minum, Amang. Iya, itu berarti kebutuhan kita ya. Jadi semua harus menjaga sungai karena ciptaan Tuhan, apalagi air ya. Coba kalau kita enggak minum, wah, ya sakit, habis sakit, ya itu, jadi mati dia kan itu. Nah, jadi sekarang itulah firman Tuhan. Ada kesenangan di Taman Eden. Nah, rupanya manusia enggak tahan dengan godaan iblis ya. Jadi keluarlah orang itu dari Taman Eden. Nah, tapi kita sekarang mari kita kembali kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan ya. Tuhan sudah memberi yang terbaik kepada kita. Mari kita pelihara alam ya. Nah, itulah firman Tuhan, ayat hafalan.
Mazmur 105 ayat 41. Jangan lupa ya. Nah, kita berdoa. Terima kasih Bapa, oleh karena Engkau menjadikan kebutuhan kami seperti air, Engkau menjadikan sungai-sungai mengalir untuk menghiasi hidup kami, terlebih dalam sungai yang indah. Engkau memberi kepada kami pemandangan yang indah sehingga menjadi kesenangan. Biarlah Tuhan tetap memelihara ciptaan-Mu sehingga manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab akan bertobat dan tidak memperlakukan sungai dengan tidak wajar atau membuang sampah ke sungai. Terima kasih Bapa atas pemberian-Mu. Biarlah anak-anak Tuhan bersukacita dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo kita akan lanjutkan ibadah kita lagi. Kita sekarang bersama-sama ya untuk memelihara alam. Karena kita semua bersaudara. Jadi sungai bukan hanya kebutuhan yang di pinggir sungai. Sungai juga kebutuhan yang di kota yang jauh dari sungai. Karena kita semua bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara ya. Mari kita nyanyikan. Persembahan kita, firman Tuhan 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita. Udah semua anak-anak kami? Nah, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang menyediakan apa yang kami butuhkan. Segala sesuatu yang ada bagi kami adalah bersumber daripada-Mu. Bahkan persembahan ini juga adalah dari Tuhan. Kembali kami serahkan untuk Tuhan demi kemuliaan-Mu. Terimalah ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi untuk persembahan kita. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sana ku bawa Tuhan, barboeni moluku naso tardonia. Saya magana Tuhan, molo saya maju masaregan bersam. Jalma Tuhan, saya lasma. Kita akan tutup ibadah kita. Mari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia adalah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.